Shalom, jumpa lagi dalam Lunch with Jesus ya. Renungan hari ini adalah 2 Timotius 1 ayat 1-3, 6-12. Saya akan bacakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucapkan syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ayat 6, karena itulah aku peringatkan engkau untuk menyebarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendirian telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus menitikberatkan hati nurani yang murni dalam pelayanannya kepada Allah, baik semasa ia sesudah menjadi Kristen maupun sebelum ia menjadi Kristen. Keseriusan pengabdiannya ini telah ia wariskan oleh nenek moyangnya. Begitupun Timotius, ia telah mewarisi keseriusan dari ibu dan neneknya. Untuk itulah Paulus melihat ketulusan iman, hati nurani yang baik ada dalam diri Paulus. Inilah yang menjadi landasan yang kuat, untuk anjuran nubuat, untuk anjuran yang ditulis dalam ayat 6. Karena itulah aku perintahkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nasihat Paulus kepada Timotius, supaya bertekun menunaikan tugasnya. Nasihat ini didasarkan atas 3 hal. 1, kesadaran akan panggilan yang mulia untuk tugas itu. 2, kasih karunia dan kuasa Kristus yang bekerja dalam hidup orang yang percaya. 3, teladan Rasul Paulus sendiri, yang menjalankan tugas dan menanggung penderitaan. Iman yang tulus ikhlas ini yang berada dalam diri Timotius, ini yang Paulus sering mengingatkan dia agar dia memanfaatkan iman itu, karena iman itu dapat mengobarkan karunia Allah pada diri Timotius, yaitu iman memungkinkan karunia itu dapat bekerja dengan leluasa. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah di sini? Bukanlah salah satu karunia roh yang seperti yang diberitakan di 1 Korintus 12 ayat 7-10, melainkan karunia yang artinya dapat lebih luas, kuasa roh yang diperlukan untuk melakukan tugas pelayanan. Karunia Allah ini telah diterima Timotius dari penumpangan tangan Paulus ke atasnya. Oleh sebab itu, Paulus menganjurkan kepada Timotius, janganlah malu karena aku, melainkan ikutlah menderita bagi Injil. Kekuatan Allah
yang diberikan kepada Timotius memampukan dia menderita bagi Injil karena dia mempunyai dasar-dasar yang kuat. Satu, dasar keselamatan. Keselamatan yang dicapai Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dua, dasar panggilan. Keselamatan yang didasari atas maksud dan karunia, kasih karunia itu sendiri. Kedua faktor inilah yang mempunyai dasar-dasar yang kokoh, yang menjadikan kekuatan yang diberikan kepada Timotius. Kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, semua karunia Allah yang dicurahkan atas kita melengkapi kita dengan keberanian, kekuatan, kasih dan penguasaan diri dalam pelayanan, sehingga kami tidak malu bersaksi tentang Tuhan kita.